Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja ya. Kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kita kali ini sudah sampai di bab 5, yaitu tentang teks eksplanasi. Di teks eksplanasi yang pertama, kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke materi tentang teks eksplanasi, kita kaitkan dulu materi kita hari ini dengan unsur religius yang ada. Karena kita nanti akan belajar tentang teks eksplanasi khususnya tentang gempa bumi, maka unsur religiusnya adalah surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Robmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Nah, itu anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dahulu sebelum belajar. Kita baca dulu Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi sidni ilma warzuqni fahman. Nah, Nana, kita sudah masuk ke materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara tertulis. Sekarang kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam atau sosial. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Seperti waktu kita belajar teks-teks yang lain, kita berawal dari belajar tentang struktur teks. Nah, sekarang struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut terjadi. Struktur yang
kedua yaitu deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena alam yang terjadi. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Teks penutup atau interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Nah, itu tadi struktur teks eksplanasi ada 3. Kita lanjutkan ke ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Berikut penjelasan ketiga ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, seperti yang kita pelajari di atas tadi. Ciri yang kedua, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta yang sifatnya faktual. Yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat keilmuan atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah yang pertama yang dinamakan kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, kata merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, yang dimaksud kopula di sini adalah kata merupakan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan proses secara aktif. Dalam teks eksplanasi, kata kerja aktif juga banyak dipakai. Contoh kata kerja aktif adalah mengudara, mempengaruhi, membentuk, mengelabui, berbicara, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat, seperti kata karena, sebab, akibat, dan sebagainya. Dan kata yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kronologi terjadinya fenomena. Contohnya, kata jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Bisa berupa hari, bulan, jam, dan sebagainya. Yang kelima adalah istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai dengan konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya sesuatu. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata benda non-persona, seperti itu, ini, dan tersebut.
Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, dan seterusnya. Itu tadi tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, Budia akan beri contoh sebuah teks eksplanasi beserta analisis struktur teks dan unsur kebahasaannya. Bisa Budia bacakan? Ini yang pertama, yaitu tentang struktur teks pernyataan umum. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Itu adalah pernyataan umum, struktur pernyataan umum. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Dia bacakan, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah. Gempa bumi ini dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak akibat kerak bumi mengalami pergerakan. Teori tektonik plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti halnya salju. Kemudian lapisan ini bergerak dengan perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa bumi tektonik. Itu adalah struktur deretan penjelas. Sekarang yang terakhir yaitu struktur interpretasi. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Sudah selesai 3 struktur teks eksplanasi. Sekarang kita lanjutkan ke analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Analisis unsur kebahasaan yang pertama yaitu kopula. Dari teks tersebut kita bisa mengambil kalimatnya. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Manakah yang dimaksud kopula? Kopulanya adalah kata adalah. Yang di situ tercetak orange, ya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu kata kerja aktif. Bisa kita ambil dari kalimat getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Bisa dilihat di situ kata kerja aktifnya, maaf di situ ada salah pewarnaan.
kata yang dimaksud adalah menghancurkan, ya, bukan kata sehingga. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Konjungsi kata lainnya adalah kata hubung. Bisa kita ambil dari kalimat gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak. Akibatnya kerak bumi mengalami pergerakan. Dari kalimat itu bisa kita temukan dua konjungsi, yaitu karena dan akibatnya. Contoh lagi, kalimat berikutnya. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Itu ada kata atau konjungsi akibat. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Kemudian, lapisan ini bergerak dengan sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Konjungsinya adalah kemudian. Seperti itu anak-anak. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah keterangan waktu. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Kita temukan kata jarang. Ya. Yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu istilah ilmiah. Dari kalimat, berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Di situ kita temukan istilah tektonik dan vulkanik. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan kata ganti benda. Gempa bumi ini dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Kita temukan kata ganti bendanya adalah kata ini. Demikian anak-anak materi kita hari ini tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bisa kita simpulkan, struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Sedangkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi tadi ada 6. Yang pertama, kopula. Yang kedua, kata kerja aktif. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, keterangan waktu. Yang kelima, istilah ilmiah. Dan yang terakhir adalah kata ganti benda. Silakan dipelajari. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa bertanya langsung kepada Budia. Ya anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.